Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri mengungkap praktik impor ilegal pakaian bekas yang melanggar aturan perdagangan nasional. Kegiatan ilegal ini diduga telah berlangsung sejak tahun 2021 hingga 2025. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 2 orang tersangka berinisial ZT, warga Denpasar, dan SB, warga Tabanan. Keduanya ditangkap di sebuah gudang penyimpanan Banjar Delot Peken, Tabanan, Bali. Polisi menyebut praktik ini tak sekadar melanggar larangan impor barang bekas, namun juga melibatkan upaya penyamaran hasil kejahatan melalui tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidikan Bareskrim mengungkap para tersangka memesan pakaian bekas dari 2 warga negara asing berinisial KDS dan KIM. Barang dikirim dari Korea Selatan menuju Indonesia dengan tujuan akhir gudang milik para tersangka di Bali. Namun, untuk menghindari pengawasan kepabeanan, para pelaku memanfaatkan jalur logistik lintas negara. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Korea menuju Port Klang, Malaysia sebelum masuk ke Indonesia. Barang selanjutnya dijual dan diedarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Jadi tersangka dalam melakukan transaksi pengiriman uang ke Korea Selatan kepada suppliernya atas nama KDS ataupun KIM, tersangka selain menggunakan rekening milik tersangka sendiri ZT, juga tersangka juga menggunakan rekening milik orang lain gitu ya, milik orang lain, dan juga menggunakan jasa remitansi. Karena dari dokumen yang sudah kita lakukan penyitaan, di sana tercantum notif partinya, pihak yang diberitahu yang menerima notif pengiriman barang dimaksud itu merupakan salah satu entitas yang ada di wilayah Indonesia, di Pekanbaru Riau. Walaupun kemudian hasil identifikasi kami telah nomine, karena hasil pengecekan kemudian itu merupakan satu areal kawasan kebun sawit ya, perkebunan sawit. Jadi tersangka ini dalam melakukan tindak pidana pencucian uang ini dengan menyamarkan uang hasil kejahatan itu kemudian dibentukkan ataupun dibelikan dalam bentuk aset ya, baik itu untuk mobil transportasi maupun mobil pribadi dan seterusnya. Itu yang kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik karena berada tempusnya berada di periodisasi tindak pidana itu dilakukan ya. Jadi itu juga modus operandi tersangka dalam menyamarkan hasil tindak pidana itu ke dalam aktivitas legalnya. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Perdagangan hingga tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman maksimal mencapai 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Denpasar, Bali, Wayan Handi Kurniawan, jurnalis NTV melaporkan. 3, 2, 1,